sebelum untuk masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak kelas 3, marilah kita menyimak dulu apa yang ada di bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda ya sekarang itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi yaitu pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda kelas 3 semester ganjil ya, masih semester ganjil nih. Nah, pengajaran keempat. Nah, sekarang pengajaran keempat ya, yaitu gotong royong. Nah, berarti sekarang pengajaran keempat gotong royong. Buku halaman 35, 36, 37 dan 38. Nanti seperti itu ya, dibuka halaman bukunya nanti. Nah, di sini pengajaran keempat yaitu gotong royong. Lalu paniten basa. Nah, di sini berarti sekarang isi materinya yaitu paniten basa, yaitu pengertian bahasa atau memperhatikan bahasa, pengamatan bahasa ya, pengamatan bahasa. Nah, panitian bahasa itu pengamatan bahasa atau memperhatikan bahasa. Nah, ini pengajaran keempat yang ada di buku ya, yaitu pengajaran keempat gotong royong. Ya, gotong royong itu adalah kerjasama ya, berarti mengerjakan secara bersama-sama, yaitu gotong royong namanya di sini ya. Karena keterangannya Indonesia ataupun Sunda itu ya, daerah Sunda itu gotong royong, keterangannya kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, seperti itu kebanyakannya ya, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik, tapinya jangan mengerjakan sesuatu yang buruk seperti itu ya, yang buruk-buruk ataupun yang atau mengerjakan ataupun melakukan pekerjaan yang jelek ya, itu tidak boleh ya secara gotong royong. Nah, sekarang paniten basa. Nah, yaitu pengamatan atau perhatikan bahasa. Nah, sekarang di sini ya, paniten basa. Nah, di sini paniten basa, pengamatan bahasa. A. Ngaregepkeun paguneman. Nah, berarti ngaregepkeun paguneman yaitu memperhatikan atau menyimak. Nah, ini ya, ngaregepkeun itu bisa memperhatikan, bisa menyimak. Nah, berarti menyimak paguneman itu yaitu percakapan. Nah, maksudnya paguneman percakapan. Nah, berarti ngaregepkeun paguneman yaitu menyimak percakapan. Nah, sekarang menyimak percakapan ya. Ieu dihandap aya paguneman. Nah, berarti di bawah ini. Nah, berarti ieu dihandap itu berarti jangan seperti ini, di bawah ada ada percakapan. Nah, jadi kagak enak kan dibaca, jadi ini di bawah ini ada percakapan. Nah, di bawah ini ada percakapan ya. Ieu dihandap aya paguneman. Jadi di bawah ini ada percakapan. Sama seperti bahasa Inggris, ini dibalik-balik ya artinya seperti itu. Lalu pek ku hidep kunemkeun heula jeung babaturan di hareupeun kelas. Kade sing bener sora jeung lentongna. Nah, berarti di sini ya. Pek ku hidep. Nah, berarti pek ku hidep itu coba sama kamu ya. Pek ku hidep itu bisa coba sama kamu, bisa silahkan sama kamu ya, bisa gitu kan. Pek ku hidep itu ataupun coba sama kamu. Nah, bicarakan atau praktekan ya, atau cakapkan. Nah, paguneman ini banyak artinya di sini karena kita melihat dari kalimatnya ya, kalimatnya itu. Nah, berarti coba kamu praktekan atau cakapkan ya, cakapkan dulu. Nah, kalau heula itu dulu ya, cakapkan dulu ataupun praktekan dulu ya, jeung babaturan di hareupeun kelas. Nah, berarti
dan atau bersama. Nah, ini bisa dan bisa bersama ya. Berarti jeung itu bisa dan bisa bersama. Nah, bersama di sini bersama saja ya karena melihat ini. Berarti coba kamu praktekkan atau cakapkan dulu dengan temanmu di depan kelas. Nah, di hadapan kelas itu di depan kelas ya, seperti itu. Ini di depan kelas. Baturan teman ya, benar teman. Nah, kade sing bener sora jeung lentongna. Nah, berarti kade itu hati-hati ya, hati-hati ya. Ataupun kade itu iya hati-hati. Hati-hati yang betul ataupun yang benar suara dan bicaranya. Nah, berarti suara itu suara ya. Kalau yang benar itu sing benar itu yang benar, berarti kade ya, berarti hati-hati hati-hati yang benar suara jeung lentong. Nah, berarti dan bicaranya. Nah, berarti kalian hati-hati hati-hati harus benar, sing benar itu harus benar ya, atau yang bukan yang benar. Kade sing benar ya, berarti hati-hati harus benar suara dan bicaranya. Ya, berarti kade sing benar suara jeung lentongna itu berarti hati-hati harus benar suara dan bicaranya ya, ataupun suara dalam berbicaranya. Bisa dalam ini jeung itu bisa dalam, bisa dan, ataupun bisa sama gitu ya, sama berbicara. Ataupun enggak cocok kalau sama, berarti dalam bersuara dalam berbicaranya, suara dan berbicaranya ya, dan bicaranya itu harus benar ya, seperti itu. Lalu kegiatan bebersih. Nah, berarti kegiatan bebersih. Nah, artinya kegiatan bersih-bersih. Nah, bebersih itu bersih-bersih ya. Di sini ada Ato ya, ininya selaku pelaku ataupun selaku tokohnya ya, Ato Fitri Gina ya, Ato Fitri Gina. Berarti ada Gian juga ada nih sekarang. Ini Gian ya. Gian atau Gina nih yang ini nih, kayaknya Gina ya. Gina, ini Gina ya, kesalahan penulisan. Berarti ada 3 tokoh di sini, yaitu Ato, Fitri, dan Gina. Tuh Gina ya, berarti ini Gina. Nah, di sini Ato. Iraha aya kegiatan bebersih teh Pit. Nah, berarti kapan ada kegiatan bersih-bersih itu Pit? Nah, berarti Ato itu bertanya ke Fitri ya, berarti kapan? Iraha itu kapan? Nah, berarti kapan ada kegiatan bersih-bersih itu Pit? Nah, teh itu teh bisa disebut itu ya, gitu ya. Jadi bersih-bersih itu Pit. Nah, kata Fitri. Nah, jadi ngejawab Fitri nih, panginten enjing. Nah, panginten itu berarti bisa kira-kira ataupun sepertinya gitu kan. Bisa kira-kira, bisa sepertinya. Kalau panginten itu panginten enjing, nah berarti bisa sepertinya besok ataupun kira-kira besok gitu kan. Kira-kira besok ataupun panginten itu bisa sepertinya ya. Sepertinya panginten enjing. Nah, berarti sepertinya besok gitu kan. Enjing itu besok ya, berarti situ. Lalu Gina. Nah, Gina juga jawab nih, bebersih naon to. Nah, ini kan bertiga nih, berarti Gina bersih-bersih naon to. Nah, berarti bersih apa to. Nah, berarti bebersih itu bersih-bersih apa to. Nah, bersih naon itu ya. Lalu atau bebersih lingkungan. Nah, berarti bersih-bersih lingkungan. Nah, di sini ada ya, udah ada nih bersih lingkungan. Gina lalu menjawab lagi, bertanya lagi, jam sabarahanya. Nah, berarti jam berapa ya? Nah, itu jam berapa ya? Lalu Fitri yang menjawabnya di sini ya, jam 8-an. Pan sahur Bumia oge gitu. Nah, berarti jam 8 ya. Kira-kira jam 8 gitu lah. Jam 8-an ya, jam 8 ya gitu. Jam 8-an. Nah, jam 8-an itu berarti jam 8. Pan itu pan sahur Bumia oge gitu. Nah, berarti kata Bumia juga. Pan sahur itu kata ya.
kata bumia juga seperti itu. Nah, berarti kata bumia oge itu berarti kata bumia juga seperti itu gitu. Lalu gina, bebersih di mananya cenah gitu. Bebersih nak di mananya? Nah, berarti bersih-bersihnya di mana ya? Nah, lalu kita jawabnya di sekolah weh. Nah, gitu. Nah, berarti ya di sekolah saja gitu. Ya di sekolah saja gitu bersih-bersihnya. Atau sahawae nu ngiring bebersih teh. Nah, berarti siapa saja yang ikut bersih-bersih teh, bersih-bersih itu. Nah, berarti siapa saja yang ikut bersih-bersih itu. Nah, lalu Fitri menjawab, sadaya siswa SD suka gali sareng guru-guru. Nah, berarti semua siswa SD suka gali dan guru-gurunya atau bersama guru-gurunya. Sarang itu bisa bersama, bisa dan, bisa juga bersama dan gitu ya. Itu bisa diartikannya. Berarti sadaya siswa SD suka gali sarang guru-guru. Nah, berarti semua siswa SD suka gali dan atau bersama guru-gurunya dan guru-gurunya atau bersama guru-gurunya. Nah, gitu ya. Lalu atau naon wae pakakas nu kedah dicandak ti bumi. Nah, berarti apa saja perkakas atau peralatan yang harus dibawa dari rumah. Nah, seperti itu. Kata Anto bertanya seperti itu. Apa saja peralatan yang harus dibawa dari rumah? Nah, kata seperti itu. Fitri, alat-alat kanggo bebersih seperti sapu, pengki, lap, jeung sajabana. Nah, berarti di sini alat-alat ya, alat-alat untuk bebersih ya, kanggo itu untuk. Nah, ini kanggo untuk ya. Alat-alat atau peralatan untuk bebersih seperti sapu, seperti itu seperti ya, seperti sapu, pengki, lap ya, seperti lap dan sebagainya. Nah, JSB itu jeung sajabana. Nah, kalau di Indonesia dan sebagainya DSB gitu. Itu beda tipis ya itunya ya. Singkatannya seperti itu. Lalu gian, hayu atuh urang siapkeun papakas. Nah, hayu urang siapkeun pakakas ya, papakas. Jadi hayu atuh urang siapkeun papakas kebersihana. Nah, kata Fitri hayu. Nah, berarti kata Fitri hayu seperti itu ya. Jadi orang disiapkan ya gitu. Kata Fitri hayu gitu. Berarti hayu atuh orang siapkan pakakas bebersihna. Nah, berarti ayo kita siapkan alat-alat bersih-bersihnya ya, berarti peralatan bersih-bersihnya. Ayo kita siapkan peralatan bersih-bersihnya. Kata Fitri hayu ayo gitu. Nah, ini kamus alitnya ada di sini ya. Kalau yang belum mengerti, yaitu bebersih yaitu bersih-bersih. Enjing berarti besok. Enjing ya, enjing yaitu besok. Lalu pakakas yaitu perkakas atau peralatan. Lalu dicandak yaitu dibawa ya, dicandak itu dibawa. Hayu berarti ayo atau mari. Nah, berarti hayu mari gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sekarang bagian B ya, bagian B yaitu ngajawab pananya, yaitu menjawab pertanyaan. Pancen hidup. Nah, berarti tugas kamu di sini ya, atau catat sama kamu. Nah, berarti menjawab pertanyaan. Nah, ngajawab pananya itu menjawab pertanyaan. Dumasar karena paguneman tadi. Pek jawab pananya ieu dihandap. Nah, berarti berdasarkan percakapan tadi ya, berdasarkan kepada percakapan tadi, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, ia dihandap itu berarti di bawah ini ya, seperti bahasa Inggris tetap dibalik ini ya. Jadi coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, jadi tidak coba
jawab pertanyaan ini di bawah. Boleh gitu juga sih sebenarnya, cuman kurang enak ya. Jadi coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, enaknya seperti itu kalau bahasa Indonesia ya. Nah, dari itu berarti dumasar karena paguneman tadi. Nah, berarti berdasarkan kepada percakapan tadi ya, percakapan yang tadi di situ. Coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, satu ataupun hiji, hiji yaitu satu ya. Iraha kagiatan beberesih teh. Nah, berarti di sini kapan kegiatan bersih-bersih itu. Nah, di situ tadi ada kan di percakapan? Ada. Berarti kapan tuh bersih-bersih itu? Nah, panginten apa? Gitu kan ada di situ. Lalu nomor 2 ya, nuka 2 ya, nomor nuka 2 ya, sekarang nomor kedua. Nah, bersihan naon wae. Nah, berarti bersih-bersih apa saja. Nah, tadi ada kan bersihan apa saja ya. Bersih-bersih apa saja di situ. Bersihan naon wae gitu. Lalu nomor nu katilu. Nah, sekarang nomor katilu. Nah, itu nomor ketiga ya, pertanyaan ketiga. Di mana bersih-bersih teh? Nah, berarti di mana bebersih itu. Nah, di mana tuh tadi ya, tempatnya di mana tuh, latarnya di mana bersih-bersih itu. Nah, gitu ya. Sekarang nomor nuka opat ya, nomor 4, pertanyaan keempat. Pakakas naon wae nu kudu dibawa. Nah, berarti peralatan apa saja yang harus dibawa. Nu kudu itu berarti yang harus ya, yang harus dibawa. Nah, jadi peralatan apa saja yang harus dibawa. Nah, ya seperti itu nomor 4. Lalu nomor 5 ya, nomor kali mana? Cek hidup naon manfaatna eta kagiatan teh. Nah, berarti di sini mah nomor 5 itu sama kamu, sama kalian jawab menurut kamu. Nah, di cek hidup. Nah, berarti menurut kamu ya. Cek hidup itu menurut kamu nih, menurut kamu ya anak-anakku ya. Cek hidup menurut kamu apa manfaat apa manfaat kegiatan itu. Nah, jadi apa manfaatnya kegiatan itu ya, kegiatan bersih-bersih itu apa manfaatnya menurut kamu ya. Awas ya, pakai bahasa Sunda ya itunya ya. Menurut kamu apa manfaatnya? Berarti cek hidup itu berarti menurut kamu. Lalu naon manfaatna eta kegiatan tehnya, berarti apa manfaatnya kegiatan itu ya. Nah, seperti itu. Apa manfaatnya kegiatan itu ya menurut kamu? Ya, itu jawab dengan bahasa Sunda nanti di situ nomor 5. Nah, sekarang lanjut ke bagian C ya, itu bagian C. Yaitu bagian itu ke bagian C ini. Ngalengkapan kalimah pananya. Nah, ya sekarang mah ngalengkapan kalimah pananya. Nah, di sini juga judulnya udah ngalengkapan kalimah pananya. Berarti melengkapi kalimat pertanyaan. Nah, sekarang nomor bagian C itu melengkapi kalimat pertanyaan. Nah, gampang ya kalimat pertanyaan di sini dengan menggunakan bahasa Sunda tapi. Nah, tek titenan kalimah ieu dihandap. Nah, berarti coba perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, berarti coba perhatikan kalimat di bawah ini. Contoh, itu contoh ya. Contohnya seperti ini nih. Imas asli orang Sukabumi. Nah, berarti Imas aslina orang mana? Nah, berarti gitu. Imas aslina orang mana? Nah, kata Imasnya kata ininya jawabannya Imas aslina orang Sukabumi. Nah, berarti sekarang di sini. Nah, nanti kata tanyanya itu bisa di depan, di tengah, dan juga di belakang nih kata-kata tanya nanti ya. Lalu sekarang Burhan keur lalajo menbal. Nah, berarti keur lalajo naon Burhan. Nah, berarti naon Burhan. Nah, berarti di sini naonna ada di tengah-tengah. Itu nggak apa-apa gitu untuk ini. Berarti di sini dulu ya. Imas asli orang Sukabumi. Nah, berarti Imas asli orang Sukabumi. Nah, Imas aslina orang mana? Nah, berarti itu jelas ya. Imas aslina orang mana, ini hampir dengan bahasa Indonesia nih. Berarti Imas asalna orang mana atau aslina orang mana itu sama dengan bahasa Indonesia ya, sama.
Lalu Burhan keur lalajo main bal. Nah, berarti Burhan lagi menonton main bola. Nah, lagi menonton main bola. Nah, ya, lagi menonton bola gitu. Nah, di sini keur lalajo naon Burhan. Nah, berarti lagi menonton apa Burhan. Nah, seperti itu. Dia berarti naonnya ada di tengah, yaitu berarti nanti kata tanyanya kalau bahasa Sunda itu mana, naon, saha. Nah, ya bahasa Sunda itu ya. Naon, saha, kumaha, di mana. Nah, kawas kumaha. Nah, kawas kumaha berarti. Lalu apalagi ya, naon, saha. Nah, eta teh kata-kata pertanyaan ya menurut bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda seperti itu. Lalu pancen hidup. Nah, tugas kamu. Nah, pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah, kalau ini tidak cukup boleh disalin di buku pancen ya. Tapi kalau cukup di sini aja nggak apa-apa. Di buku paketnya juga nggak apa-apa. Nah, berarti kerjakan seperti contoh. Nah, pigawe kawas contoh itu kerjakan seperti contoh. Lalu salin dina buku pancen. Nah, berarti salin di buku pancen. Nah, berarti ini mah kalau tidak cukup ya. Berarti salin itu berarti salin di salin kepada buku catatan. Nah, ini kalau tidak cukup. Tapi kalau cukup di sini aja nggak apa-apa. Nah, contoh satu ya, nomor satu. Nelly meser buku di toko Maribaya. Nah, ini jawabannya. Nelly meser buku di toko Maribaya. Nah, berarti Nelly membeli buku di toko Maribaya. Nah, lalu di sini pertanyaannya pakai bahasa Sunda ya. Di mana? Nah, di mana? Nah, berarti contohnya di mana Nelly meser buku teh. Nah, berarti gitu ya. Di mana Nelly meser buku. Nah, atau gitu nggak ada tehnya ya. Berarti di mana Nelly meser buku. Nah, seperti itu saja dari sini ya. Di mana Nelly meser buku. Nah, gitu. Itu pertanyaannya. Berarti di mana Nelly membeli buku. Nah, seperti itu. Nelly itu nama orang ya. Lalu sekarang Rosad. Rosad itu nama orang. Nomor nuka duanya. Rosad keur sasapedahan di jalan. Nah, keur naon. Nah, berarti kata naon. Nah, ini kata tanya ya. Keur naon Rosad. Nah, keur naon Rosad. Langsung saja keur naon Rosad. Rosad keur sasapedahan di jalan. Nah, berarti yang dimasukkan ini Rosad langsung di sini ya. Jadi keur naon Rosad. Rosad keur sasapedahan di jalan. Nah, berarti lagi apa Rosad? Rosad lagi main sepeda di jalan. Nah, berarti lagi main sepeda di jalan. Lagi main sepeda di jalan. Nah, berarti gitu. Rosad lagi main sepeda di jalan. Nah, pun bapak nuju tuang. Nah, berarti pun bapak nuju tuang itu bapak lagi makan. Nah, pun bapak nuju tuang. Nah, berarti bapak lagi makan. Nah, berarti di sini nuju naon. Nah, sama nih nuju. Nah, di sini ada nuju. Nuju naon pun bapak. Nah, berarti hanya segini aja ya. Nuju naon pun bapak. Berarti lagi apa bapak itu. Bapak lagi tuang. Nah, gitu. Pun bapak lagi tuang. Lalu nomor 4. Nah, nomor 4. Anto wangsul ti bumi uak. Nah, berarti Anto wangsul ti bumi uak. Nah, berarti Anto pulang dari rumah paman ya, atau uak itu paman ataupun uak itu kakak ayah ya, kakak orang tua kita itu disebutnya uak kalau bahasa Sunda. Kalau kita kan om. Oh iya, om ya. Ya, uak itu bisa om kalau untuk ini, untuk itu bibi. Ya, berarti uak itu kita mah jadi nyebutnya paman juga gitu. Uwa atau adik orang tua kita ataupun kakak orang tua kita disebutnya paman semua di situ ya. Nah, jadi kita bilangnya uwa kalau untuk bahasa Sunda. Tapi kalau untuk Indonesia kayaknya paman semua, berarti udah paman aja ya, atau
dari itu. Jadi anto wangsul di bumi uwa. Nah, berarti anto pulang atau wangsul itu pulang ya, pulang. Anto wangsul di bumi uwa. Anto pulang dari rumah paman. Nah, gitu kan kalau ya untuk itu ya. Lalu wangsul di mana anto? Nah, jadi wangsul di mana anto? Nah, langsung aja antonya saja di sini dimasukinya ya. Berarti pulang dari mana anto? Nah, berarti anto pulang dari bumi uwa. Nah, anto pulang dari rumah uwa. Nah, berarti rumah paman ya, seperti itu. Lalu nomor 5, rompok teh caket balai desa. Nah, berarti rompok teh caket balai desa. Nah, berarti rompok di sini rumah ya. Rumah saya ya, rumah itu dekat ya, caket itu dekat. Jadi rompok itu rumah ya, sama rompok itu rumah kalau untuk bahasa Sunda. Sunda mah ada, kalau untuk rumah itu ada kata-katanya lagi, ada bumi, ada rorompok. Nah, di sini rorompok karena apa? Rorompok itu untuk kita ya, bahasa lemas untuk kita. Nah, berarti rorompok teh caket balai desa. Nah, berarti rompok teh caket balai desa, yaitu rumah itu dekat balai desa gitu, atau rumah saya dekat balai desa gitu. Rumah dekat dengan balai desa gitu, boleh seperti itu artikannya. Rumah dekat balai desa. Nah, berarti caket naon rompok teh. Nah, berarti cukup segini aja dimasukinnya ya ke dalam ini. Berarti caket naon rompok teh. Nah, berarti dekat apa rumah itu? Dekat apa rumah teh? Berarti dekat apa rumah itu? Gitu. Rumah itu dekat balai desa, dekat kelurahan. Nah, balai desa itu kelurahan, balai desa. Nah, disebutnya ya ke balai desa. Nah, gitu. Oh, balai desa itu kalau di balai desa itu ini tempat desa ataupun kelurahan gitu ya. Nah, seperti itu ya, dekat kelurahan. Berarti caket naon rompok teh. Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, berarti nomor nu kagenep, AA Erwin kamari sumping karo rompok. Nah, AA Erwin kamari sumping karo rompok. Nah, berarti AA Erwin kemarin datang ke rumah. Nah, rompok ke rumah ya, berarti rompok itu ke rumah, berarti untuk saya gitu kan. Rompok itu bahasanya untuk saya gitu. Jadi rumah tapi untuk saya maksudnya di situ ya, kata Sunda itu. Jadi AA Erwin kamari sumping karo rompok. Nah, berarti AA Erwin kemarin jadi A Erwin itu kakak Erwin ya, kalau itu kakak berarti ya untuk ini. Kakak Erwin kemarin kemarin datang ke rumah. Nah, sumping itu datang ya, datang ke rumah. Nah, lalu di sini Iraha AA Erwin sumping karo rompok. Nah, berarti di sini Iraha AA Erwin sumping karo rompok. Nah, Erwin kamari sumping karo rompok. Nah, berarti di sini pertanyaannya Iraha AA Erwin sumping karo rompok. Nah, seperti itu. Jadi ini yang jadi ininya ya. Ini kamarnya tidak dimasukkan di sini. Ini masukkan semuanya. Iraha AA Erwin sumping karo rompok, AA Erwin kamari sumping karo rompok. Nah, berarti kapan kakak Erwin ya, kapan kakak Erwin datang ke rumah. Nah, berarti AA Erwin datang ke rumah kemarin AA Erwin kemarin datang ke rumah. Nah, berarti kapan di situ ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 7 ya, nomor anu ka-7. Barudak keur latihan drama. Nah, berarti di sini barudak keur latihan drama ya. Berarti anak-anak lagi, atau keur itu lagi ya. Anak-anak lagi latihan drama. Latihan drama. Jadi anak-anak lagi latihan drama.
Nah, di sini keur latihan naon barudak. Nah, keur latihan naon barudak. Nah, gitu berarti keur latihan naon barudak. Nah, di sini keur latihan naon barudak. Nah, berarti barudaknya saja di sini ya. Berarti lagi latihan apa anak-anak? Nah, nanya nih, lagi latihan apa anak-anak? Nah, lagi latihan apa anak-anak? Anak-anak teh. Nah, bisa ditambahan teh ya. Berarti lagi latihan apa anak-anak teh? Nah, berarti anak-anak lagi latihan drama. Nah, seperti itu ya. Jadi keur latihan naon barudak teh. Nah, berarti lagi latihan apa anak-anak itu gitu kan. Berarti anak-anak itu lagi latihan drama. Nah, seperti itu. Berarti keur latihan naon barudak. Nah, gitu. Lalu nomor 8. Murid kelas tilu lalajo wayang. Nah, murid kelas tilu lalajo wayang. Nah, berarti di sini saha. Nah, saha ya. Saha anu lalajo wayang. Nah, bisa saha anu lalajo wayang. Saha anu lalajo wayang. Nah, berarti di sini ya saha, di sini lalajo wayang. Nah, ini yang dimasukkannya ya berarti murid kelas tilu lalajo wayang. Nah, berarti siswa kelas 3 menonton wayang. Nah, berarti saha anu lalajo wayang. Nah, berarti siapa yang menonton wayang. Nah, berarti murid kelas tilu menonton, murid kelas 3 menonton wayang. Nah, berarti di situ ya bahasa Sundanya di sini seperti itu. Lalu nomor nu ke-9 ya, nomor ke-8, salapan. Nah, kalau bahasa Sunda itu 9 itu salapan ya, salapan. Anggit keur bebersih. Nah, anggit keur bebersih. Nah, berarti anggit lagi bersih-bersih. Nah, keur naon anggit. Nah, berarti keur naon anggit. Nah, berarti lagi apa anggit. Nah, di situ keur naon anggit, lagi apa anggit. Nah, berarti yang dimasukkan anggitnya saja ya di sini. Keur naon anggit. Nah, berarti anggit keur bebersih. Nah, berarti di sininya keur naon berarti lagi apa anggit, lagi bersih-bersih. Nah, gitu, anggit lagi bersih-bersih. Nomor nu ka-10. Nah, di sini nomor nu ka-10 ya. Nomor ke-10 di sini Lukman rek beberes di kamar. Nah, Lukman rek beberes di kamar. Nah, berarti Lukman mau membereskan atau beres-beres di kamar. Nah, beres-beres ya. Lukman mau beres-beres di kamar. Lah, beberes itu beres-beres ya. Ataupun merapih-rapih di kamar. Nah, Lukman mau rapih-rapih di kamar. Nah, rek itu mau ya, rek itu mau. Kalau beberes itu rapi-rapih boleh, mau rapih-rapih di kamar. Nah, gitu ya. Ataupun beres-beres boleh seperti itu. Jadi berarti Lukman rek beberes di kamar. Nah, berarti Lukman mau beres-beres atau mau rapi-rapi di kamar. Nah, di sini di mana Lukman di mana berarti di sininya gini. Di mana Lukman rek beres-beres rek beberes. Nah, berarti di sini ya. Di mana Lukman rek beberes. Nah, Lukman rek beberes di kamar. Nah, gitu ya. Berarti di mana Lukman rek beberes. Nah, seperti itu ya jadinya ya. Jangan Lukmannya saja, tapi rek beberesnya juga ditulis di sini. Jadi di mana Lukman rek beberes. Lukman rek beberes di kamar. Nah, seperti itu. Lalu sekarang lanjut pek titenan kalimat ieu dihandap. Nah, berarti coba perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, seperti itu ya bahasa Indonesianya. Perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, kalau kata pek titenan kalimat ia dihandap berarti coba perhatikan kalimat di bawah ini.
contoh. Nah, contoh. Titik-titik urang latihan pramuka teh. Nah, jadi bisa untuk jadi untuk pertanyaannya ya itu kata tanyanya itu ada naon, ada iraha ya kata tanyanya itu ya. Naon, iraha, atawa di mana, lalu kumaha. Nah, eta kata-kata tanya bahasa Sunda ya. Iraha, naon, di mana, saha, kunaon, kumaha. Nah, itu kata-kata tanya ya. Nanti kita tuliskan kata-kata tanyanya ya. Tapi kita kerjakan dulu contoh ini ya. Titik-titik urang latihan pramuka teh. Nah, kata tanyanya jadi kata tanya di sini kelengkapan iraha urang latihan pramuka teh. Nah, berarti bisa iraha urang latihan pramuka teh atau nah bisa dua nih kalau untuk pertanyaan ini bisa dua kata tanyanya untuk kalimat pertanyaan ini di mana orang latihan pramuka teh. Nah berarti bisa di mana orang latihan pramuka teh. Nah berarti bisa iraha orang latihan pramuka teh, bisa di mana orang latihan pramuka teh. Kalau iraha berarti kapan ya, kapan kita latihan pramuka itu. Lalu di mana orang latihan pramuka? Nah, berarti di mana kita latihan pramuka itu. Nah, berarti di mana latihan pramuka itu. Lalu pancen hidup. Nah, tugas kamu ya, berarti di sini. Pigawe kawas contoh di luhur. Nah, pigawe kawas contoh di luhur, pigawe dina buku pancen. Nah, berarti di sini kalian kalau ada dua ya, berarti kerjakan seperti contoh di atas. Nah, ini kerjakan seperti contoh di atas ini ya. Nah, seperti contoh di atas ini kerjakan ya. Lalu kerjakan dina buku pancen. Nah, berarti pigawe dina buku pancen. Berarti kerjakan di buku catatan atau buku tugas ya. Kerjakan di buku tugas. Nah, kalau kita menemukan bisa dua untuk kata ini bisa dikerjakan di buku tugasnya satunya lagi. Nah contoh nomor 1 ya, Bapak akan terangkan contoh nomor 1. Titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah berarti di sini isinya apa? Apakah di mana? Apakah iraha? Apakah saha? Apakah kumaha? Nah berarti di sini isinya apa? Berarti sahanya berarti saha nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah, berarti di sini tanda tanya ya, kasih tanda tanya. Berarti di sini hanya cukup satu saja yaitu saha ya. Berarti saha aja di sini mah. Udah saha nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah, berarti di situ. Lalu nomor kedua. Berarti siapa yang tidak ikut upacara hari Senin kemarin? Seperti itu ya. Lalu nomor 2, bumiah teh. Nah berarti di mana? Nah ini di mana bumiah teh. Nah berarti di mana rumah bumiah itu. Nah seperti itu ya. Lalu nomor katilu. Nah di sini yaitu titik-titik judul bukuna. Nah berarti naon judul bukuna. Naon judul bukuna. Nah di situ ya seperti itu. Berarti di sini naon. Berarti naon itu apa judul bukunya. Nah seperti itu. Apa judul bukunya. Nah seperti itu. Lalu nomor nuka opat nih selanjutnya. Di sini barudak kelas 3 piknikna. Nah berarti kamana barudak kelas 3 piknikna. Nah ini bisa kamana kan? Satu kamana. Satu lagi apa? Bisa. Nah berarti bisa dua ini bisa di kamana barudak kelas 3 piknikna. Nah bisa iraha barudak kelas 3 piknikna. Aya dua kata tanya yang bisa kalian masukkan di sini ya. Berarti dua-duanya kalian masukkan. Berarti kalau iraha barudak kelas 3 piknikna. Nah berarti kapan kapan anak-anak kelas 3 study tournya gitu kan atau pikniknya gitu. Lalu kalau kemana
kapan itu kapan itu iraha tadi kan. Lalu sekarang kemana? Nah, kemana barudak kelas tilu piknik. Nah, berarti kemana barudak kelas tilu piknik. Nah, berarti bisa dua ya, bisa tadi iraha, bisa lagi kemana ya. Kemana satunya lagi, kemana barudak kelas tilu piknik. Nah, kamana bukan kemana ya, kamana. Nah, bisa iraha, bisa kamana. Nah, itu sama. Kalau kamana itu kemana, kalau iraha itu kapan. Nah, berarti kalau barudak kelas tilu piknik. Nah, berarti anak-anak kelas 3 pikniknya ataupun saditurnya. Lalu jenengan gubernur Jawa Barat teh. Nah, berarti jenengan itu istilahnya mencakup jenengan itu kayak apanya? Istilahnya kayak beliau ataupun jenengan itu menunjukkan orang ya, seorang ya, jenengan gubernur Jawa Barat teh. Nah, berarti jenengan gubernur Jawa Barat itu. Nah, berarti di sini saha. Nah, berarti sahanya berarti kalau untuknya saha atau siapa kalau bahasa Indonesia. Jadi saha jenengan gubernur Jawa Barat teh. Berarti siapa jenengan gubernur Jawa Barat teh, siapa gubernur Jawa Barat itu. Nah, seperti itu. Lalu nomor kagenep ya, yaitu pernah nak Gunung Tangkuban Perahu teh. Nah, berarti di sini pernah naknya ya. Berarti di sini kumaha pernah nak Gunung Tangkuban Perahu teh. Nah, berarti kumaha itu bagaimana ya, bagaimana keadaan ataupun bagaimana pernah nak itu kejadian ya. Pernah itu kejadian di sini. Berarti bagaimana kejadian Gunung Tangkuban Perahu itu. Nah, pernahna itu teh kejadian ya. Berarti kumaha pernahna Gunung Tangkuban Perahu itu. Nah, berarti kumaha itu bagaimana kejadian Gunung Tangkuban Perahu itu. Nah, seperti itu ya. Lalu nomor 7. Nah, bejana nu gering teh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan bisa nih. Nah, yang ke-1, kumaha bejana nu gering teh. Nah, berarti bagaimana informasinya yang sakit itu ya. Bejana itu informasi ya. Jadi bagaimana informasi yang sakit itu, bagaimana informasinya yang sakit itu. Nah, berarti bagaimana itu kumaha ya, kumaha bejana nu gering teh. Nah, bisa di mana bejana nu gering teh. Nah, berarti di mana informasinya yang gering itu, di mana sekarang gitu kan, di mana informasinya yang gering itu. Nah, berarti ada dua, ada kumaha, ada di mana ya. Nah, nih ada di mana ya, dia ada di mana gitu ya. Ada dua, ada di mana, ada kumaha. Nah, di sini. Lalu nomor 8, nu ka-8, urang kudu nyarita ku basa Sunda teh. Nah, berarti urang kudu nyarita ku basa Sunda teh. Nah, berarti tadi ada kumaha iraha. Ntar dulu, kumaha iraha naon kunaon kumaha. Nah, kunaon kumaha iraha boleh. Iraha. Nah, di sini juga boleh iraha urang kudu nyarita ku basa Sunda teh. Berarti bisa iraha itu kapan ya, kapan kita harus nyarita itu berbicara ya, berbicara dalam bahasa Sunda itu. Nah, berarti iraha ya, iraha orang kudu nyarita ku bahasa Sunda teh. Nah, berarti iraha itu kapan ya, berarti bisa kumaha orang kudu nyarita ku bahasa Sunda teh. Berarti bisa kumaha, berarti kumaha itu bagaimana orang kudu nyarita ku bahasa Sunda. Bisa seperti itu juga, bisa iraha, bisa kumaha. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti bisa iraha, kumaha. Nah, kalau iraha itu menunjukkan waktu, kalau kumaha itu
itu bagaimana ya, bagaimana kita harus berbicara dalam bahasa Sunda teh bagaimana gitu kalau yang belum bisa seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan, kata pertanyaan ada dua di situ. Lalu nomor nuka 9 ya, nuka 8. Kantorna Bupati Bandung Barat teh. Nah, kantorna Bupati Bandung Barat teh. Nah, kantorna itu berarti menunjukkan tempat. Nah, berarti kantornya Bupati Bandung Barat itu. Nah, berarti menunjukkan tempat itu di mana ya? Di mana kantornya Bupati Bandung Barat. Nah, berarti di mana kantornya Bupati Bandung Barat. Nah, berarti di mana kantornya Bupati Bandung teh. Seperti itu. Lalu nomor nuka 10. Nah, nuka 10 lah ya, hiji deui. Nu mingpin upacara poe Senen kamari. Nah, berarti nu mingpin upacara poe Senen kamari. Nah, berarti nu mingpin itu berarti menyatakan seseorang ya, menyatakan seseorang. Yaitu berarti siapa nu mingpin siapa saha nu mingpin upacara poe Senen kamari. Nah, berarti saha nu mingpin upacara poe Senen kamari. Nah, berarti siapa yang memimpin upacara hari Senin kemarin. Nah, seperti itu itunya ya. Terjemahannya bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, sudah sampai di sini kalian isi dengan pakai bahasa Sunda ya, yang tadi ini udah ada semuanya di video yang tadi. Nah, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan juga cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Kita cukupkan dan kita semoga sehat selalu ya. Kita semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca qurratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.